Kita mulai dengan doa. Siapa giliran doa? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas kasih setiamu untuk kesempatan kali ini. Kami boleh berkumpul kembali untuk mengikuti pelajaran agama. Kiranya rahmat-Mu menerangi hati dan pikiran kami, agar apa yang kami pelajari dapat kami pahami dan kami terapkan dalam kehidupan beriman kami setiap hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Baik, terima kasih. Minggu lalu kita belajar tentang tugas gereja yang keempat. Siapa masih ingat? Kira? Gereja yang membangun persekutuan. Gereja membangun persekutuan. Kegiatan apa saja yang bisa dilakukan di KBG untuk membangun gereja persekutuan? Katekese, bisa kelompok. Hari ini kita akan membahas materi tugas gereja yang kelima, yaitu gereja yang melayani atau Anda lebih senang melayani atau dilayani? Melayani. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, mengaitkan antara pelayanan kepada masyarakat dengan tugas gereja melayani. Jadi diharapkan Ibu mengharapkan bahwa sesudah kita membahas mendalami materi ini, saya dengan Anda mulai melibatkan diri dalam melaksanakan tugas pelayanan dalam gereja, baik di dalam gereja yang bersifat liturgis maupun di luar gereja yang bersifat non-liturgis. Kaum pinggiran. Keprihatinan terhadap kaum pinggiran, yakni mereka yang miskin dan termarginal, telah mendorong Dr. Agustinus Darmawan PhD mengabdikan diri tanpa pamrih dengan memberikan pelayanan medis secara gratis kepada ribuan masyarakat miskin di desa-desa di seluruh wilayah Indonesia. Sejumlah daerah telah ia kunjungi seperti Atambua di Pulau Timur dan Manggarai Barat di Flores. Dengan adanya rumah sakit terapung, masyarakat di pulau-pulau akan mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa harus ke darat, ujarnya Cornelius Rahawaka. Baik, terima kasih. Sekarang saya ajak Anda untuk mengamati gambar yang ada di depan. Silakan diamati. Gambar yang kedua. Gambar yang ketiga. Gambar yang keempat. Sudah ya? Baik. Adik-adik sekalian, dari cerita Dr. Lee tadi, kira-kira apa motivasi Dr. Lee membangun rumah sakit terapung? Sisi, Anggi? Ia ingin menolong orang-orang yang tidak mampu berobat karena miskin. Ada lagi? Kesehatan. Baik. Itu tadi motivasi dari Dr. Lee karena melihat banyak masyarakat Indonesia terutama di pinggiran yang sulit dijangkau, di pelosok-pelosok, termasuk kita juga daerah pelosok sebenarnya. Yang kedua, pertanyaan kedua, dari kelima tugas gereja yang mana yang dilakukan oleh Dr. Lee? Tugas gereja yang melayani. Jadi dia sudah mengambil bagian, karena dia seorang Katolik, dia sudah mengambil bagian tugas
yang diberikan oleh Yesus, yaitu melayani. Baik adik-adik sekalian, kita masuk ke dalam kitab suci. Apa arti melayani menurut Yesus? Silakan buka kitab suci Markus bab 10 di kitab suci kalian, ayat 35 sampai 45. Kita coba melihat apa yang dimaksudkan melayani menurut Yesus. Tadi yang saya tugaskan untuk membaca, silakan. Permintaan Yakobus dan Yohanes bukan memerintah melainkan melayani. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Baik. Adik, kalau kita mengamati, melihat, membaca tadi, ada dua kalimat penting dari Yesus dalam hal melayani. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Ini pertentangan dan keinginan manusia, ya. Biasanya kita kalau menjadi pemimpin inginnya dilayani. Baik, sekarang Anda masuk sudah dalam kelompok masing-masing, ya. Anda masih dalam kelompok. Anda tinggal mengolah kembali apa yang Anda sudah temukan tadi. Anda membuat poin-poin penting untuk Anda catat di kertas. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, kelompok 3. Soal hubungan antara pelayanan kepada masyarakat bagi orang Katolik dengan tugas gereja yang melayani. Jawab bahwa orang Katolik yang telah melakukan pelayanan kepada masyarakat umum berarti ia telah melaksanakan salah satu tugas gereja, yakni melayani sebagaimana yang telah diajarkan oleh Yesus. 4. Bentuk-bentuk pelayanan gereja. A. Pelayanan ke dalam atau liturgi, seperti bergabung di kor, menjadi misdinan, pembawa persembahan. B. Pelayanan keluar atau non-liturgis, seperti merawat orang sakit, menolong orang yang mengalami musibah, membangun rumah sakit, mendirikan sekolah-sekolah Katolik. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Baik, teman kami Vera, silakan bertanya. Mengapa gereja mengutamakan orang miskin dalam memberi pelayanan? Karena orang miskin tidak memiliki apa-apa untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mereka sering diabaikan dalam kehidupan bermasyarakat. Baik, terima kasih. Keempat akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Soal yang pertama, apa hubungan antara pelayanan kepada masyarakat bagi orang Katolik dengan tugas gereja yang melayani? Jawab, pelayanan kepada masyarakat umum yang dilakukan orang Katolik berarti mereka juga telah melaksanakan perintah Yesus, yakni untuk saling melayani. Soal yang kedua, silakan menyimpulkan pesan dari Injil Markus bab 10 ayat 35 sampai 45. Kalau mau menjadi seorang pemimpin berarti harus memiliki sikap melayani dan bukan dilayani, dan bersikap sebagai seorang hamba. Kami mungkin ada yang mau menanggapi atau memberi pertanyaan, saya persilahkan. Silakan. Apa maksudnya dalam melayani harus bersikap sebagai seorang hamba? Maksudnya, orang tersebut harus selalu siap sedia untuk melayani orang lain dan mementingkan keselamatan orang lain, bukan kepentingan dirinya sendiri. Terima kasih. Dari keseluruhan pembahasan materi, saya dapat menyimpulkan bahwa tugas gereja atau diakon yang merupakan tanggung jawab semua murid Kristus, baik tugas melayani dalam gereja maupun
maupun pelayanan tuan gereja. Kita sebagai orang Kristiani dituntut untuk memiliki sikap melayani daripada melayani dengan penuh kerendahan hati sebagaimana yang telah dilakukan Yesus. Oke, kita jadi tugas gereja melayani itu kita belajar dari pribadi Yesus sendiri. Yesus sebelum menderita, dia sudah mengajari para muridnya apa yang harus mereka lakukan ketika melanjutkan tugas Yesus. Yesus memberi contoh bagaimana menjadi seorang pemimpin. Menjadi seorang pemimpin berarti menjadi seorang pelayan, menjadi seorang hamba yang mengutamakan kepentingan dan keselamatan orang lain. Anda ingat cerita pembasuhan kaki itu? Yang kita sering dengar pada misa Kamis. Jadi Yesus memberi contoh, dia menanggalkan jubah. Jubah itu lambang kebesaran, lambang seorang pemimpin. Dia tanggalkan jubah berarti dia menanggalkan dirinya sebagai seorang pemimpin dan berlaku sebagai seorang hamba. Dengan suatu harapan supaya para muridnya suatu saat akan melakukan hal demikian. Nah, kita sebagai orang Katolik dituntut oleh Yesus harus memiliki sikap seakan-akan kita itu seorang hamba. Seorang hamba itu kan dia selalu mendahulukan kepentingan Tuhan. Dia selalu menjadi yang terbelakang. Nah, sikap melayani dalam diri orang Katolik itu berarti dia menghadirkan pribadi Yesus kepada orang lain. Sebagaimana yang Yesus sudah memberikan contoh. Jadi itu kurang lebih pelajaran kita hari ini. Dan selanjutnya saya akan membagi lembar evaluasi untuk Anda kerjakan. Sekarang. Silakan dikerjakan 10 menit. Baik, apakah pelajaran hari ini sangat bermanfaat bagi Anda? Selalu. Ada hal yang baru yang Anda temukan? Yaitu supaya sesudah ini Anda melayani dan bukan untuk melayani. Kalau begitu saya mengajak Anda untuk refleksi sebentar. Adik-adik sekalian, saya mengajak Anda untuk melihat dalam diri Anda selama ini. Buatlah niat dalam dirimu, pelayanan apa yang hendak akan Anda lakukan dalam hari-hari ke depan sebagai perwujudan dari mengambil bagian dalam tugas gereja dalam melayani. Baik, jadi untuk tugas rumah, hasil dari renungan Anda tadi, tugas pelayanan yang Anda akan melakukan 2 minggu ke depan. Tidak hanya tugas pelayanan dalam gereja, bisa juga tugas pelayanan di dalam masyarakat pada umumnya. Yang terakhir itu Anda menilai diri Anda sendiri, sejauh mana Anda sudah melaksanakan tugas pelayanan dalam gereja. Anda tinggal checklist saja sesuai dengan yang Anda alami, jujur, ya, jujur pada diri sendiri. Pertemuan kita sampai di sini dulu. Sekarang kita tutup dengan doa penuh. Siapa bilang doa Maya? Teman-teman dari dulu, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa dimulai. Ya Bapa, terima kasih untuk segala berkat dan rahmat-Mu yang Engkau limpahkan kepada kami dalam pertemuan ini. Semoga melalui pendalaman materi tugas gereja melayani, kami semakin terpanggil untuk melayani sesama, tidak hanya dengan kata-kata, namun terutama melalui tindakan nyata sehari-hari, demi kemuliaan nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Baik, selamat siang, sampai berjumpa kembali di depan.